أيها الناس اتقوا الله فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim pada kesempatan sore menjelang maghrib kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab tentang adab. Setelah 3 pertemuan terakhir kita membahas al-adab ma'allah, adab kepada Allah, al-adab ma'an nafs, adab terhadap diri sendiri, al-adab ma'al Quran, adab terhadap Al-Quran, dan sekarang insyaallah al-adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ini sifatnya kajian kitab, kitab ini sudah banyak bisa mudah didapatkan di toko-toko kitab juga ya, Syekh Al-Jazairi. Jadi nanti boleh ibu bapak sekalian membawa kitab ini sambil kita mengkajinya bareng-bareng ya, dalam batasan waktu tertentu. Baik, kita akan bahas al-adab ma'a Rasulillah, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dijelaskan tentang apa itu adab ya. Jadi adab itu kan bagian daripada akhlak. Jika akhlak itu adalah kondisi jiwa seseorang, maka adab itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa diperhatikan dari apa yang dia lakukan. Tentu apa yang dilakukan adalah dari bentuk pembuktian dari apa yang ia pahami. Tetapi sekali lagi al-adab itu yang dirasakan oleh orang nanti, yang bisa diakses oleh orang. Kalau akhlak itu kan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Karena akhlak itu kondisi jiwa, maka jika jiwanya baik, seharusnya apa yang dia perlihatkan juga, bagaimana tatapan wajahnya, bagaimana perbuatannya, itu bisa memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, begitu. Tetapi terkadang ada orang yang niatnya bagus, tapi ketika dia melakukan sesuatu tidak dirasakan nyaman oleh orang lain. Makanya al-adab ini memastikan supaya apa yang ada di dalam jiwa ini baik, kemudian dilaksanakan dalam sikap perbuatan itu juga baik, dan dilihat oleh orang lain juga terasa baik. Kalau berbicara tentang urusan rasa itu kan setiap orang memiliki watak masing-masing. Makanya nanti ada proporsionalitas. Di samping profesional, kita bersikap berdasarkan ilmu, kita juga mesti proporsional. Proporsional dalam bermuamalah adalah khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi berkomunikasilah dengan orang itu sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Jadi jangan membawa dunia kita ke dunia mereka. Kalau dalam quantum learning itu kan ada istilah bawa dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, itu namanya proporsional. Makanya guru yang baik ataupun pengajar yang baik adalah pengajar yang bisa memahami kondisi siapa yang dihadapinya, begitu. Nah, al-adab ini membahas itu. Nah, sekarang ketika membahas al-adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita harus punya adab di depan Rasul sallam? Ya, karena secara keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, bahkan nanti makhluk terbaik.
Dan itu dikabarkan bukan oleh kita, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, mengapa seorang muslim atau kaum muslim itu harus memiliki adab yang sempurna. Bukan hanya adab biasa, adab yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 alasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Jazairi. Yang pertama, innallaha ta'ala qad aujaba lahul adab alaihi salatu wassalam ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Allah sendiri mewajibkan, bahasanya qad aujaba. Allah mewajibkan kepada setiap mukmin mukminah untuk memiliki adab di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sendiri yang Allah sendiri yang mewajibkan. Kemudian innallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu. Allah mewajibkan setiap muslim menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasul yang meminta, tapi memang Allah yang menyuruh kita. Jadi ketika kita sudah melewati al-adab ma'allah, siapa Allah itu dan bagaimana adab kita terhadap Allah, maka di antara ya ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mewajibkan kepada kaum mukmin untuk menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, innallaha ta'ala qad hakkamahu faja'alahu imaman wa hakiman. Allah taala telah menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dan hakim, sebagai pemimpin. Bahkan kepemimpinan Nabi Muhammad itu bukan kepemimpinan negara saja, bukan kepemimpinan masyarakat, bukan kepemimpinan sebuah komunitas saja. Kepemimpinan Nabi Muhammad itu adalah kepemimpinan agama sekaligus kepemimpinan politik atau kepemimpinan negara. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai pemimpin agama? Karena beliau itu masdarut tasyri', sumber syariat, sumber hukum. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau setujui, itu menjadi hukum bagi kita dan harus kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad itu pemimpin agama. Dan tidak ada satupun pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali, Utsman, Umar dan Abu Bakar itu adalah pemimpin politik. Pemimpin politik, pemimpin negara, bukan pemimpin agama. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Jadi mereka hanyalah menjalankan syariat yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa menambahnya ataupun menguranginya. Tetapi kalau urusan politik, urusan masyarakat, urusan ekonomi masyarakat, urusan keamanan, urusan kebijakan, kekuasaan, wewenang dan lain sebagainya, baru para pemimpin pasca Nabi Muhammad itu menjadi imam ataupun hakim dalam urusan keduniaan. Tapi kalau Nabi Muhammad imaman wa hakiman, sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Yang keempat, innallaha ta'ala qad farada mahabbatahu ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewajibkan untuk mencintai Rasul sallam. Nanti ada dari firman Allah dan juga ada sabda Rasul sallam sendiri yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya. Kemudian yang kelima, makhtassahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluq. Allah telah menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk terbaik yang memiliki akhlak terbaik. Baik, saya akan sedikit mengurai poin yang ini berdasarkan keterangan dari Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, karena di sini kan kita mengutip Allah mewajibkan, Allah menetapkan, Allah mewajibkan, Allah menetapkan. Berarti kita harus menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal ini. Yang pertama, Allah mewajibkan setiap muslim memiliki adab kepada Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui.
Ayat ini menjelaskan larangan kaum mukminin untuk mendahului Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, maka jangan mau melanggar ketetapan tersebut. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, jangan sampai tidak mengindahkan perintah Allah tersebut. Kalau Allah sudah melarang sesuatu, jangan sampai berani-beraninya melampaui batas dengan melakukan pelanggaran Allah tersebut. Apalagi kalau seandainya membuat aturan selain yang diatur oleh Allah sendiri. Nah, ini sesuatu yang ghair mu'addab, tidak beradab di depan Allah SWT. Termasuk ayat ini menjelaskan amanat Allah, la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Jangan pula melampaui, mendahului Rasulullah SAW. Jika Rasulullah sudah memerintahkan sesuatu, jangan berani-berani melanggarnya. Kalau Rasulullah sudah melarang sesuatu, jangan berani-berani untuk melakukannya. Kalau Rasulullah sudah menetapkan aturan pada kasus-kasus tertentu, maka jangan berani-berani membuat aturan yang lain. Itu namanya al-bid'ah. Bid'ah. Nah, nanti bid'ah ini kan mafhumul bid'ah. Konsep bid'ah ini fil aqidah wa fil syariah. Di dalam urusan akidah dan di dalam urusan syariat. Syariat itu sesuatu yang sudah tetap dan sudah muttafaq, sudah disepakati. Jangan berani-berani membuat aturan, menambah ataupun mengurangi dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu namanya takdim, ya, takdimullah wa rasulih, mendahului Allah dan Rasulnya, dan itu ghair mu'addab, tidak beradab, ya. Kemudian kalau di dalam tafsir As-Sa'di, ya, dikatakan mengenai mendahului Rasulullah, wa fi hadan nahyi syadidi an taqdimi qaili ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaulihi fa innahu matas tabanat sunnatu Rasulillah SAW wajaba ittiba'uha, ya, wajib mengikuti, wa taqdimuha ala ghairiha kainan makana. Larangan untuk tidak boleh, ya, larangan untuk mendahului Rasulullah SAW itu adalah jangan sampai mendahulukan pendapat orang lain daripada pendapat Rasulullah. Misal dalam urusan ibu berbusana atau kita berbusana, perempuan terutama, kita kan dikatakan oleh Allah dan Rasulnya bahwa aurat perempuan itu seluruhnya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, menjelaskan bahwa pakaian perempuan itu harus menutupi seluruh anggota tubuhnya, illal wajha wal kaffain, minimal wajah dan kedua telapak tangannya. Ini kata Rasulullah. Muncul ada yang menafsirkan ayat Al-Quran bahwa yang namanya hijab ataupun jilbab perempuan itu adalah pakaian kehormatan sesuai dengan kondisi tempatnya. Kan mufassir besar di Indonesia ada yang mengatakan itu kan. Katanya jilbab perempuan itu adalah pakaian kehormatan. Ya tergantung wilayahnya. Ya, kontekstualisasi ayat katanya begitu. Mengkontekskan, menyelaraskan ayat dengan kondisi masyarakat setempat. Kalau di Sunda itu ada kebaya, katakanlah kebaya itu katanya transparan, maka itulah pakaian kehormatan muslimah di Sunda. Meskipun transparan misalnya. Jika di Sulawesi itu pakaian adatnya yang menjadi kehormatan budaya di sana adalah pakaian bodo, baju bodo, ya, dada kelihatan misalkan. Maka ketika itu dipakai oleh muslimah Sulawesi, itulah pakaian jilbabnya gitu. Jadi yang namanya jilbab itu sesuai dengan kondisi masyarakat sekitarnya, begitu. Jadi ayat itu katanya harus dikontekstualisasi. Harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Apakah Islam itu datang menyesuaikan dengan tradisi jahiliyah atau merubah jahiliyah jadi Islami? Kan merubah jahiliyah jadi Islami. Maka ketika Rasulullah SAW telah menyatakan pendapatnya, telah menyatakan sabdanya, telah menyatakan syariatnya, ya, berdasarkan amanat dari Allah SWT, perempuan harus menutup seluruh anggota badannya
minimal kecuali wajah dan telapak tangan. Ya sudah. Jangan sampai kita mengambil pendapat yang lain kemudian menomorduakan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang orang-orang yang orang-orang liberal terutama menyatakan pendapatnya dengan sangat logis. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa ada sanksi hukum, kan hukum itu ada dua macam ya, ada norma hukum, ada sanksi hukum misalkan. Norma hukum itu kan ini baik, ini tidak baik. Kalau urusan baik dan tidak baik, sepertinya memang syariat Islam dengan aturan hukum di negara manapun termasuk di negara kita sepertinya sama lah sepertinya. Misalkan agama melarang judi, negara melarang judi tidak melarang. Agama melarang zina, negara melarang zina tidak melarang. Agama melarang menuduh ataupun menodai atau menuduh tanpa bukti ataupun pencemaran nama baik, negara pun melarang itu ya, atau disebut dengan qadzaf kalau dalam Islam ya. Nah, secara norma mirip-mirip lah, sama-sama saja. Tapi sanksi hukum ini yang berbeda. Kalau sanksi hukum kan di dalam Islam kan tidak banyak sebetulnya ya. Kisos, yang membunuh dibunuh lagi, yang mencuri dipotong tangan, yang berzina ghair muhsan dijilid dengan cemeti sebanyak 100 kali cemeti dan ditaghrib, diasingkan selama 1 tahun. Kalau yang muhsan yang sudah nikah, kalau yang sudah tua itu dilempari sampai mati gitu kan. Kemudian nanti ada yang qadzaf, menuduh wanita baik-baik berzina. Maka yang menuduh ini kalau tidak memiliki bukti minimal 4 saksi, maka nanti dijilid 40 kali cemeti. Kemudian yang mabuk, kemudian minum khamr, nanti dijilid 80 kali cemeti juga itu kan. Sanksi hukum itu tidak banyak, hanya itu saja. Kemudian muncul, wah itu mah hukum dulu atau sudah kuno, zaman Nabi Muhammad ya cocok gitu kan. Hukum potong tangan itu cocok. Kalau sekarang ya tidak cocok, atau itu mah hukum barbar katanya. Itu melanggar hak asasi manusia. Hati-hati. Wa khatamar risalat bil Islam, wa khatamal kutub bil Quran, wa khatamar rusul bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang diturunkan oleh Allah itu penutupnya adalah Islam. Risalah yang diturunkan oleh Allah penutupnya adalah Islam. Kitab-kitab yang turunkan yang terakhir adalah Al-Quran. Dan Rasul-Rasul yang diutus terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya syariat, aturan, undang-undang hidup sampai hari kiamat nanti tidak ada lain kecuali Al-Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seandainya ada pendapat dari Rasulullah SAW yang jelas berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis yang sahih, maka jika ada pendapat yang sama untuk kasus tertentu, jangan sampai kita mendahulukan pendapat yang lain daripada Rasulullah. Itu namanya al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim memiliki adab kepada Rasulullah, yaitu ayat surat Al-Hujurat ayat keduanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Jangan lebih keras berbicara di depan nabi melampaui intonasi suara nabi. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan mengeraskan suaramu, ucapanmu seperti kamu berteriak kepada yang lain. Antahbatu a'malukum. Ghair mu'addab ini, ketidakberadaban ini itu bisa membuat amal-amal kalian itu terhapus. Karena tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak merasakan. Maksudnya apa? Secara esensial, jika Nabi sudah berbicara tentang sesuatu, jangan berani-berani membuat aturan yang lain. Kenapa? Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi itu tidak berbicara kecuali pembicaraan itu adalah berdasarkan wahyu. Wahyu itu pasti benar, mustahil salah. Nah, ini adab ya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau berbicara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi masih ada, jangan sampai pembicaraan kita itu melampaui intonasi ataupun kerasnya itu melampaui kerasnya suara Nabi Muhammad SAW. Ya, kita juga kan kalau anak di depan orang tua, ketika orang tua sedang menasihati, kamu harus kayak gini, mama, bapak, ini kan tidak sopan, ghair mu'addab, apalagi di depan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagaimana kan sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, hati-hati. Nabi Muhammad SAW tidak ada, tapi ya sabdanya itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Ketika ada seseorang berbicara, mempermasalahkan suatu urusan, kemudian terjadi perbedaan pendapat, jika satu pihak menggunakan sabda Rasulullah SAW dan pihak lain menggunakan akalnya, maka mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Ini juga masuk kepada ayat ini, tidak meninggikan suara di atas suara Nabi Muhammad SAW. Nanti ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Al-Qur'an itu harus menjadi hujah bagimu dan atasmu. Apa bedanya laka dan alaika? Maksudnya begini, ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, apakah berbeda paham atau berbeda sikap, ya, kemudian terjadi pertentangan. Ketika kita berpendapat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, pastikan Al-Qur'anu hujjatun laka. Kita memenangkan perdebatan tersebut karena kita menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan sampai kita mengalah kalau ada orang kemudian memperjuangkan sesuatu yang khilafus syariah, yang melanggar syariat, melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan kita memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemarin kita sudah bahas kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, kalau kata Imam Syafi'i ada 5 kewajiban muslim terhadap Islam itu. Islam yang direpresentasikan oleh Al-Quran. 1, mengimani Al-Quran. 2, mengilmui Al-Quran. 3, mengamalkan Al-Quran. 4, mendakwahkan Al-Quran. Dan yang kelima, memperjuangkan Al-Quran. Al-Qur'anu hujjatun laka. Quran itu harus jadi hujah untuk memenangkanmu. Jangan sampai kita mengalah kalau ada orang yang menyerang Al-Quran, kita memperjuangkan Al-Quran, kemudian kita, ya sudahlah, kita mengalah saja. Tidak boleh. Harus laka. Al-Quran hujjatun laka. Termasuk urusan hadis. Ketika kita memperjuangkan hadis yang sahih, maka jika ada yang menyalahi hadis sahih, al-hadithu ataupun sunnatu Rasulullah SAW hujjatun laka. Tapi ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis, tetapi ini turunannya. Bahwa ketika kita memperjuangkan sunnah Rasulullah itu harus bisa memenangkanmu, tetapi Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Hati-hati ketika kita bertentangan dengan yang lain, kemudian kita memperjuangkan pendapat kita, memperjuangkan sikap kita, ternyata pemikiran, pendapat dan sikap kita itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan oleh orang yang kita hadapi. Maka dalam hal ini kita harus legowo untuk apa? Menerima bahwa kita salah dan menyatakan kebenaran orang yang bertentangan dengan kita karena dia menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kita menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan jangan merasa malu, jangan merasa khawatir, jangan merasa ego dan lain sebagainya. Kalau seandainya sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Al-Qur'anu hujjatun 'alaika. Quran harus bisa membuatmu kalah. Kalau seandainya kamu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kami mengakui kalah, kami mengakui salah dan lain sebagainya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim menaati Rasulullah SAW. Nah, ini ayatnya sangat masyhur, ya, sering disampaikan oleh para ulama, para asatidzah, para da'iyah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Kalau dalam surat Muhammad ayat 33,
wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Kenapa ati'u di sini diulang 2 kali? Tidak ati'ullaha war rasula, kan bisa saja. Kan sama saja terjemah nama. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi di sini, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula. Kenapa harus mengulang ati'u? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu at-ta'ah al-mutlaqah. Taat itu ada 2 macam. Yang pertama at-ta'ah al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak tanpa protes, tidak boleh diprotes, tidak boleh dilanggar. Ketika Allah sudah menyatakan sesuatu, ketika Rasulullah telah menyatakan sesuatu, ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan sesuatu, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita siap taat. Yang kedua ada at-ta'ah al-muqayyadah, ketaatan yang terikat. Kepada siapa? Kepada selain Allah dan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketaatan kita kepada orang tua sekalipun. Apakah anak kepada orang tua harus taat? Wajib taat. Tapi sepanjang mereka tidak melanggar aturan Allah. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Di dalam surat Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Jika orang tua kalian berusaha keras menyuruh kalian untuk bersyrik kepada Allah, kalian tidak punya ilmunya, maka jangan diikuti. Jadi kalau seandainya memerintahkan sesuatu yang melanggar Allah dan Rasulnya, sudah fala tutihuma, orang tua pun tidak usah ditaati. Tetapi tetap saja kalau kepada orang tua, separah-parahnya orang tua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam konteks keduniaan kita harus menyikapinya dengan ma'ruf. Bahkan qaul ya, mafhumul qaul, konsep ucapan kepada orang tua itu adalah qaulan karima, ucapan yang mulia. Siapapun orang tua kita. Maksudnya hatta orang tua kita itu kafir, urusan keduniaan itu wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Separah-parahnya bapaknya yang suka membuat patung, suka menyuruh mendagangkan berhala dan suka menyuruh untuk menyembah berhala, tapi sikap Nabi Ibrahim memuliakannya. Ucapannya memuliakannya, begitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim menati Rasulullah SAW dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ambil. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah keras sekali siksaannya. Oke, kemudian selanjutnya ini sebetulnya poin-poin yang tadi ya, hanya memakai ayat-ayat saja yang menambahkan penjelasan daripada ayat Al-Qur'an. Allah telah menetapkan Rasulullah SAW sebagai imam dan hakim. Di dalam surat An-Nisa ayat 105 Allah mengatakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma. Litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khaininal khasima. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Muhammad dengan hak, dengan benar. Apa tujuannya? Litahkuma bainan nas, supaya kamu menjadi hakim, supaya kamu menjadi pemimpin, supaya kamu menjadi penentu hukum di antara manusia, bima arakallah, sebagaimana apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu, Allah ajarkan kepadamu. Jadi hakim kita itu siapa? Ya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tidak ada, hakim kita siapa? Al-Hadis. Ya. Oleh karena itu ada pernyataan dari para mujaddid ya, para pembaharu Islam itu apa? Ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi wa rasuli. Jika kamu berselisih paham, maka jika itu urusan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ibu, bapak konflik di keluarga, ya, suami dan istri membahas tentang urusan hak dan kewajiban. Urusan keluarga, urusan hak dan kewajiban suami istri ada diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada. Silakan kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan nanti ada gerakan feminisme misalkan, ya, memperjuangkan gender equality, ya, kesetaraan gender. Ibu mau sama dengan bapak, ya. Ketika seorang bapak, seorang suami punya hak mencerai, istri pun, masa istri tidak punya hak mencerai? Istri pun bisa katanya. Kan sudah diatur kan di dalam syariat. Hanya suami yang berhak menjatuhkan talak. Istri tidak berhak, tapi bisa mengajukan, gitu kan, kepada pihak ketiga, kepada hakim. Mengapa itu diatur? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, terlalu panjang membahas ini. Fahaitsu mawjida syar'u fathammal maslahah. Dimanapun ada syariat, pasti ada kemaslahatan. Mengapa perempuan, istri tidak diberikan wewenang otoritas untuk menceraikan suaminya? Sedangkan suami punya wewenang otoritas untuk menceraikan istrinya. Jika istri ingin cerai, bisa mengadukan kepada pihak ketiga, kepada hakim, kepada qadhi. Mengapa? Itu ada aturannya, ada maqasidnya. Ada tujuan-tujuan daripada syariat, limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sampai ada yang gender feminis yang memperjuangkan gender equality, ya, dari kalangan liberal itu, yang memperjuangkan kesetaraan gender, katanya mengapa laki-laki punya waris 2 dibanding 1 dengan perempuan, katanya. Kan kita juga sama, katanya. Ini tidak adil, harus ada kesetaraan, katanya. Jika jika perempuan 1, laki-laki pun 1, samakan saja, katanya. Urusan waris, maka mengapa Islam menetapkan bukan laki-laki dan perempuan, Ibu, ya? Sekali lagi, bukan laki-laki dan perempuan. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki, bukan laki-laki. Anak laki-laki punya 2 bagian dari anak perempuan. Beda nanti dengan laki-laki dan perempuan, itu terlalu umum, ya. Anak laki-laki. Mengapa anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan? Itu ada maqasidnya. Yang diantaranya kan kalau anak laki-laki nanti kalau dia menikah, dia menjadi kepala rumah tangga yang wajib menafkahi. Sedangkan istri ketika berumah tangga, dia wajib dinafkahi. Tidak punya kewajiban menafkahi. Dan lain sebagainya. Banyak sekali para ulama sudah menjelaskan, ya, apa hikmah dibalik syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, fahaitsu ma wujida syar'u fathammal maslahah. Dimanapun ada syariat, itu untuk kemaslahatan kita. Sami'na wa ata'na saja, ya, sami'na wa ata'na saja. Jadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, ya. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Engkau diberikan Al-Quran supaya engkau menjadi hakim di antara manusia sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi apapun masalahnya, silahkan cek dulu Al-Quran, silahkan cek dulu Al-Hadis. Mungkin Al-Quran dan Al-Hadis tidak memberikan solusi, tidak mungkin. Ini adalah syariat Allah yang kamil mutakamil, syamil mutasyamil. Ini sudah sempurna, ya, sudah paripurna. Tidak mungkin tidak ada. Seandainya tidak ada ayat tersurat, tidak ada hadis tersurat, maka para ulama sudah menetapkan apa itu di dalam usul fikih. Sumber rujukan, sumber hukum itu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai wahyu. Kemudian nanti ada ijma'us sahabah. Kita bisa cek nanti. Para sahabat, ada kasus gak di zaman sahabat yang tidak secara tersurat disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Sangat banyak. Itu namanya ijma'us sahabah. Seandainya tidak ijma'us sahabah tidak ditemukan, kasusnya betul-betul baru hari ini, maka ada ijtihad. Ijtihad itu tidak keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti bisa pakai qiyas, bisa pakai istihsan, bisa pakai yang lain. Jadi Islam itu sudah menjadi solusi, ya, solihun likulli makan wa zaman. Akan senantiasa cocok bagi setiap ruang dan waktu, kapanpun sampai hari kiamat nanti, begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum
takum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakanlah oleh Muhammad kepada umatmu, ya, kepada kita, jika kalian, jika ibu-ibu, jika bapak-bapak mencintai Allah, maka konsekuensinya fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Kalau mengaku iman kepada Al-Quran, ikuti juga Al-Hadis. Nanti ya, dalam epistemologi hukum Islam, ibu, bapak sekalian, rujukan kita itu apa? Wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan dipisahkan antara Al-Quran wahyu pertama, hadis wahyu kedua. Tidak ada wahyu pertama, wahyu kedua. Quran dan hadis itu satu paket. Tapi kan dalam hadis itu ada yang doib. Oh, yang doib mah bukan dari Nabi. Sudah, tidak usah digunakan. Ya, nanti kan dalam hadis itu dijelaskan bagaimana kedudukan hadis tertentu. Ya, tidak kalau Quran kan semuanya qat'iyus subut qat'iyus subut, pasti datangnya semuanya 30 juz 114 surat itu pasti datangnya dari Allah melalui Rasulullah SAW, disampaikan kepada semua sahabat, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita. Kalau al-hadis memang ada yang dipalsukan. Ada yang berdusta, kata Rasulullah SAW, ada yang berdusta, kata Rasulullah juga sudah disampaikan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir ya. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka tempatnya nanti di neraka. Artinya Rasul sudah memprediksi bakal ada hadis-hadis yang dipalsukan atas nama Nabi. Hadis-hadis dhaif, apalagi maudhu. Tapi itu sudah ada ilmunya. Nanti ada usulul hadis, nanti ada mustalahul hadis. Bagaimana mentakhrij, mengeluarkan ini hadis sahih ataupun dhaif, sudah ada ilmunya. Ya, nanti ada takhrij namanya. Ada jarah wa ta'dil. Sudah. Kita serahkan saja kepada kepada pakarnya, ya, kepada para ulama dalam hal ini. Jadi semua masalah pasti Islam punya solusinya. Pasti itu. Ya, tidak mungkin tidak. Kemudian kata Rasulullah SAW ini dalam hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dinyatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga Rasulullah lebih dicintai olehnya bahkan ketimbang bapaknya ataupun anaknya. Jadi mencintai Rasul itu adalah cinta keberapa ya? Cinta kedua. Cinta pertama Allah, cinta kedua Rasulullah. Cinta kepada yang lain itu cinta selanjutnya. Kepada orang tua, kepada anak, kepada istri dan lain sebagainya. Ya, nanti jangan sampai salah menempatkan atau tidak proporsional. Mencintai istri melampaui cintanya kepada Allah. Takut kepada istri sampai lebih takut daripada Allah. Kan kemarin ada ini ya. Ada deklarasi suami-suami takut istri itu ternyata serius juga ada organisasinya. Astagfirullah. Ya, mungkin dari urusan takut itu kan urusan yang harus dipahami. Ada al-khauf at-tabi'i, ada al-khauf asyirki. Ada takut yang manusiawi, ada takut yang syirik. Hati-hati. Takut kepada istri manusiawi, syirik. Ya bisa jadi manusiawi untuk beberapa hal ya. Telat pulang ke rumah takut dikunci pantok ya manusiawi itu mah ya. Tapi kalau seandainya takut kepada istri sampai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menurudukan Allah, itu bisa syirik itu. Itu bisa syirik. Atau takut istri kepada suami melampaui takutnya kepada Allah dan Rasulnya, itu bisa jadi syirik ya, seperti itu. Baik, sebetulnya tadi hanya menyampaikan penjelasan dari 5 poin yang disampaikan oleh Syekh Al-Jazairi mengapa kita harus punya adab kepada Rasulullah. Sedangkan adabnya sendiri kan belum dibahas. Nah, ya, di ujungnya mungkin hanya beberapa menit saja saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Jazairi. Bagaimana adab kita kepada Rasulullah SAW? Al-adab ma'a Rasulullah itu, ini intinya, isinya. Pertama, adab kepada Rasulullah itu bita'atihi waqtifai asarihi wa tarassumi khutahu
fi jami'i masalikid dunya waddin, kata Al-Jazairi. Apa itu artinya? Menaati dan menapaki jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Sekali lagi, menaati dan menapaki jejak langkah Rasulullah dalam urusan dunianya dan dalam urusan akhiratnya. Inilah yang disebut dengan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah contoh yang baik. Tapi harus dibedakan Pak, Ibu ya. Pribadi Nabi Muhammad itu setidaknya ada 4. Ada pribadi Muhammad sebagai bashar, manusia biasa. Ada pribadi Muhammad sebagai abdun, hamba. Ada pribadi Muhammad sebagai nabi. Ada pribadi Muhammad sebagai rasul. Nah, ini sedikit harus dibedakan. Kalau pribadi Muhammad sebagai bashar, manusia biasa, sama seperti kita Ibu. Nabi Muhammad itu lapar. Kalau tidak makan, ya lapar. Kalau tidak minum, ya haus. Jadi jangan anggap Nabi Muhammad, wah Nabi Muhammad jagoan, tidak makan, tidak minum. Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad itu juga bersedih ketika anaknya Ibrahim wafat. Bahkan nangis. Ketika Utsman bin Maz'un, saudara sepersusuannya wafat, Nabi Muhammad nangis juga. Kata Rasulullah SAW, hadhihi min rahmatillah. Tangisan itu dari rahmat Allah. Al-qalbu yahzan wal ainu tadma fala yughdibur rabb. Hati itu sedih, mata menangis, normal. Bahkan itu rahmat dari Allah. Masa ada keluarga yang wafat malah seserian? Kan tidak normal. Itu rahmat dari Allah, tapi amat dari Rasulullah. Fala yughdibur rabb. Jangan membuat Allah murka. Apa? Nangisnya jangan berlebihan. Namanya niyahah. Seperti apa? Nangis sampai teriak-teriak. Gitu kan. Karena ada sahabat ketika Ibrahim wafat, sahabat Usama kalau tidak salah, nangis sampai teriak. Kata Nabi Muhammad, hadza laisa minni. Ini bukan dari ajaranku. Al-qalbu yahzan wal 'ainu tadma fala yudhibur rabb. Hati sedih, mata menangis boleh, tapi jangan membuat Allah murka. Jangan teriak-teriak kalau nangis. Nangis mah nangis sewajarnya. Apalagi kalau sampai man latamal wujuh, sampai menampar-nampar pipi sebagai orang jahiliyah. Sampai wa syaqqo juyub, merobek-robek baju. Ini min amril jahiliyah, ini tidak boleh. Begitu kan? Nabi Muhammad SAW dipukul sakit. Dalam perang Uhud Nabi Muhammad itu giginya lemparan orang kafir Quraisy, giginya patah. Kepalanya bocok, berdarah. Sampai dikabarkan Nabi Muhammad wafat. Rame itu kan. Para sahabat menjadi tameng hidup ya untuk melindungi Nabi Muhammad dalam perang Uhud karena terkepung seperti itu. Nabi Muhammad terkena sabetan pedang berdarah, terkena lemparan ke giginya patah begitu. Nabi Muhammad bashar, manusia biasa. Jangan anggap Nabi Muhammad itu, wah Nabi Muhammad kuat dikadek gitu, kuat ditembak. Tidak, Nabi Muhammad dipukul dengan pedang berdarah gitu. Manusia biasa, latihan gitu kalau mau ini mah. Kalau tidak mau berdarah ya jangan terkena pedang gitu. Begitu ya. Tapi Ibu, Bapak sekalian, dari bashar Nabi Muhammad juga, fisiknya itu juga bashar. Nabi Muhammad punya hidung mancung, punya rambut hitam, punya tangan yang besar, dadanya bidang dan tebal. Itu akan ada dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nabi Muhammad sebagai bashar itu tidak jadi hukum. Ibu kenapa hidungnya pesek, tidak nyunah? Oh tidak. Itu maya hidung itu fisik Nabi, sifat Nabi yang tidak jadi hukum, gitu kan? Kenapa Bapak giginya tidak patah? Kan sunnah Nabi mah giginya patah. Oh tidak usah. Ini bashar. Yang kedua abdun. Muhammad SAW sebagai abdun itu sama dengan kita. Nabi Muhammad tidak punya dispensasi dalam ibadah. Sama punya kewajiban dengan kita. Bahkan ibadah Nabi Muhammad itu maksimal sekali. Ya. Yang ketiga Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah sebagai Nabi itu Nabi Muhammad punya syariat, kekhususannya saja ya. Nabi Muhammad punya syariat yang tidak diperkenankan untuk umatnya. Hanya khususiyatun Nabi. Nah, gitu. Ini mah khusus buat Nabi saja. Misalkan Nabi Muhammad berpoligami, poligaminya 9. Tidak berlaku bagi umatnya. Kenapa? Ini khususiyatun Nabi, begitu. Nah, kalau Muhammad sebagai Rasul, nah di sini laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Kalau pribadi Muhammad sebagai Rasul, seluruhnya harus diikuti. Baik dalam urusan duniawinya, fi masalikid dunya, ataupun dalam urusan agamanya, fi masalikid din. Itu semuanya harus kita ikuti. Apapun itu, ibadah ritualnya, ataupun cara bertetangganya, ataupun hidup dalam keluarganya. Kalau Muhammad sebagai Rasul, itu harus diikuti. Nah, ini adab yang pertama. Yang kedua, muwalatu man kana yuwali wa muadatu man kana yuadi. Adab kita kepada Rasulullah adalah apa? Membela orang yang Rasulullah bela dan memusuhi orang yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Rasul telah memetakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua mukmin itu bersaudara. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Harta, darah, kehormatan sama muslim itu haram. Tidak boleh saling menzalimi. Ini aturan dari Rasulullah SAW. Maka ada al-wala. Apa? Loyalitas terhadap sama muslim. Meskipun nanti di masyarakat muslim itu ada pelaku maksiat. Namanya fasik. Bagaimana menyikapi orang fasik? Ada diatur oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu melihatnya, dia man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa biqalbi wa huwa ad'aful iman. Kalau ada sama muslim dia melakukan maksiat, luruskan dia. Luruskan dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau tidak bisa, dengan nasihat baikmu. Kalau tidak bisa, dengan hati. Tetapi itu selemah-lemahnya iman. Kita untuk meluruskan orang lain, jangan sampai kita luruskan orang lain kemudian dia mengatakan, kenapa ngurus urusan orang lain? Nafsi-nafsi, urus urusan kamu saja, urus urusan keluargamu saja, jangan urus jangan mengurus urusan orang lain. Oh, tidak bisa. Sesama muslim itu harus saling menasihati. Lil mutanasihina, harus saling menasihati. Tidak boleh tidak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Hidup di dunia itu di satu sisi kita makhluk sosial, di sisi lain kita punya kewajiban begitu. Ya. Jadi bela orang yang Rasulullah bela. Siapa? Kaum mukminin. Dan musuhi orang yang dimusuhi oleh Rasulullah. Siapa? Orang kafir. Tapi nanti orang kafir itu harus dipetakan juga, Ibu. Nanti ada kafir zimmi. Orang kafir zimmi harus dimusuhi kekafirannya. Tapi orangnya, ini orangnya baik. Taat kepada pemerintahan Islam. Dia itu sikap dengan baik juga. Tasamuh namanya. Toleransi di dalam bermuamalah. Bertetangga, baik-baiklah kata dia. Man ada zimmiyan faqad azani, kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, dia telah menyakiti aku. Tuh, orang kafir zimmi itu harus dilindungi. Nanti ada kafir harbi. Nah, kalau harbi, orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, bahkan menzalimi, menyerang, membunuh kaum muslimin. Kalau yang seperti ini, halal darahnya, halal hartanya, silahkan. Kalau bertemu, tentu bertemunya di medan perang ya. Mau membunuh dengan cara apapun silahkan. Tapi ahsinul qitlah, bunuh dengan pembunuhan yang terbaik. Ulah diganggayong. Dalam Islam itu tidak ada membunuh dengan menzalimi. Kalau membunuh, bunuh sebaik-baik pembunuhan. Secepat mungkin. Ulah diganggayong. Bedakan dengan orang PKI dulu ya. Kalau kita lihat film PKI kan digambarkan kukunya dulu, itu kan. Kemudian dengan silet, nauzubillah. Di dalam Islam tidak ada. Kalau mau dibunuh, bunuh saja. Ahsinul qitlah, dengan sebaik-baik pembunuhan. Itu orang kafir harbi. Ada kafir muahid, kafir muahad atau muahid yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, jangan juga ya. Dimusuhi kekafirannya tapi dihargai perjanjian damainya. Begitu dengan orang kafir mustakmin. Orang kafir yang minta perlindungan suaka kepada kaum muslimin. Kalau kita punya kemampuan, lindungi dia. Dia sedang perang di tempatnya, dia datang ke tempat kita minta perlindungan. Kalau seandainya kita mampu, lindungi dia. Kalau ada yang menzaliminya, kita halangi. Dia ada dalam perlindungan saya. Boleh. Jadi menolong orang kafir itu boleh. Begitu. Yang ketiga, ijlalu ismihi wa tauqiruhu 'inda zikrihi wassalatu wassalamu alaihi. Mengagungkan atau memuliakan namanya, ya, menghormatinya ketika nama Nabi Muhammad disebut. Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita wajib bersolawat. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran.
Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah kepada kita apa namanya? Menghapus dosa kita, ataupun mengangkat derajat kita, itu solawat Allah kepada kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat 10 kali kepada kita. Bahkan ini hukumnya wajib, ibu ya. Hukumnya wajib. Kalau nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka kita harus bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bagaimana? Abkhalun nas idza dzukirtu lam yusolli alayya. Manusia yang paling kikir adalah ketika namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Salawat kita kepada Nabi Muhammad itu bukan untuk keuntungan Nabi Muhammad, ibu. Kan kalau isinya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Memangnya Nabi Muhammad belum selamat, didoakan selamat? Bukan. Ini adalah adab kita kepada Rasulullah. Keuntungannya bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita juga. Kita dapat sholawat dari Allah sebanyak 10 kali. Kalau kita 1 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti dibiasakan juga ibu bapak sekalian untuk adab kepada sahabat, meskipun nanti akan ada bahasan yang lain ya. Kalau nama sahabat disebut, para ulama biasanya mendoakan juga dengan apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Kalau kita menyebut nama sahabat, maka penghormatan kita kepada sahabat, ucapkan doa radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Kalau kita menyebut nama para ulama yang sudah wafat, atau orang tua kita yang sudah wafat, atau saudara kita yang sudah wafat, maka adabnya juga adalah doakan. Nabi Muhammad didoakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat didoakan, radhiyallahu anhu. Orang yang sudah wafat di antara kita, terutama para ulama, juga kita doakan dengan ungkapan apa? Rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah, rahimahullah. Nah, biasa gitu. Para ulama senang gitu. Atau bapak kita yang sudah wafat, pun bapak, jenatna pun bapak, rahimahullah, atau Allahu yarham. Itu doa. Semoga Allah merahmati beliau. Bukan almarhum. Ya meskipun almarhum kalau sudah jadi bahasa kita tidak jadi apa-apa. Almarhum, ALM dalam bahasa kita itu tanda orang yang sudah wafat, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan almarhum itu pujian, klaim, yang dirahmati. Tahu dari mana kita bahwa apa orang ini dirahmati oleh Allah? Almarhum Bapak Fulan, padahal dulu tukang mabok misalnya. Apa almarhum? Kan tidak. Maka sebaiknya bagi kita supaya kita bisa menolong orang yang disebut itu bukan almarhum tapi Allahu yarham atau rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Itu mah doa. Kalau doa bermanfaat bagi yang disebut namanya begitu. Ya, keempat, tasdiqu fi kulli ma akhbara bihi, membenarkan setiap apa yang datang dari Rasul sallam. Hadis-hadis Nabi kalau jelas marfu', kalau jelas sahih, kalau jelas hasan, maka kita benarkan itu dari Nabi Muhammad SAW dan isinya pasti benar, mustahil salah. Yang kelima, ihya'u sunnatihi wa idharu syari'atihi wa iblagu da'watihi wa infadhu wasoyahu, menghidupkan sunnahnya, memenangkan syariatnya, menyampaikan dakwahnya dan melaksanakan wasiatnya. Ya, ini menguatkan yang tadi. Keenam, khafdus saut inda qabri wa masjidihi, merendahkan suara ketika berada di kuburan beliau dan di masjid beliau, di Masjid Nabawi dan di kuburan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melarang kita apa? La taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat merayakan sesuatu. Tidak boleh. Di kuburan rame. Kan suruh Nabi Muhammad oge, la taj'alu buyutakum, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti makobiro, seperti kuburan. Maksudnya apa? Di kuburan mah tidak ada suara. Memang adabnya tidak boleh apa namanya? Tidak boleh rame. Ieu mah di kuburan rame, di rumah sepi. Di kuburan baca Quran, ada di rumah tidak baca Quran. Mana satu hadis saja kalau di kuburan itu Rasulullah SAW baca Quran? Tidak ada. Baca Quran itu kata Rasulullah SAW, hiasi rumah kalian dengan tilawatul Quran. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Di kuburan mah baca Quran, di rumah membaca Quran, begitu. Jangan sebaliknya. Begitupun di kuburan Nabi, di kuburan Nabi Muhammad itu jangan berisik. Jangan dijadikan aidan, jangan dijadikan sebuah perayaan, ada apa, ritual apa, tidak ada sunnahnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma
la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ini doa dari Rasulullah. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Rasulullah khawatir kuburannya itu disikapi seperti kuburan para nabi yang dulu ataupun tokoh-tokoh sebelumnya yang dianggap tokoh kemudian malah dibesar-besarkan. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan itu. Sampai Rasul mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Begitu. Yang ketujuh, hubbus solihin wa muwalatuhum bihubbihi wa bughdul fasiqin wa mu'adatuhum bibughdihi. Mencintai orang yang soleh dan membela orang soleh, membenci orang fasik dan memusuhi orang fasik. Mencintai orang soleh dengan cinta Nabi Muhammad kepada orang soleh, membenci orang fasik, pelaku maksiat, seperti Nabi Muhammad membenci kepada orang maksiat tersebut. Jadi cara mencintai muslim, lihat contohnya Nabi Muhammad SAW. Cara membenci orang kafir, lihat juga contoh bagaimana kebencian Nabi Muhammad terhadap orang kafir. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Ceritanya kan gini, ada kan kemarin kita sering dengar, kita hancurkan kata sistem Yahudi katanya. Itu bank-bank ribawi. Jual beli motor kemudian dicicil dengan sistem riba katanya. Kita hancurkan. Belian motorna ulah dibayar. Itu ada. Jadi beli motor bayar uang muka, kan uang muka bisa 500.000 sekarang namanya. Ulah dibayaran. Kita hancurkan sistem Yahudi ini. Menghancurkan sistem riba dengan cara zolim. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Musuhi musuhmu sesuai dengan bagaimana Nabi Muhammad memusuhi orang kafir. Bukan dengan cara tipu daya seperti itu. Tapi ada caranya. Kita itu kan punya misi rahmatan lil alamin sebagaimana Rasulullah SAW. Ibu bapak sekalian, ini mungkin al-adab ma'a Rasulillah yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim. Ada 7 poin bentuk adab kita terhadap Rasulullah. Dan sebelumnya dijelaskan tentang mengapa kita harus punya adab terhadap Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang bisa disampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilap. Kerah melihat ini jam 5 tapi sesah jam 5. Baik. Jadi kalau seandainya sudah ditetapkan memang bid'ah itu, hal itu adalah bid'ah, sesuatu yang melanggar syariat. Bid'ah itu kan mengada-ada, bukan dari ajaran Islam gitu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jika dalam urusan akidah dan urusan syariat itu sesat dan kesesatan itu diancam dengan neraka. Kalau sudah jelas kita tahu itu adalah bid'ah, maka kewajiban kita adalah untuk merubahnya. Itu sebuah kemunkaran.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau bisa dengan tangan. Dengan tangan itu kalau yang melakukan bid'ah itu adalah anak, ibu menjadi seorang ibu, ibu itu punya kekuasaan menasihati anaknya. Allah